Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Trinol Diwadu. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan 53 orang yang diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum selama operasi Pekat Progo 2025. Polresta Palangkaraya bersama personel gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Kahayan. Karopenmas Divisi Humas Polri berikan kuliah umum bertema fungsi kehumasan digelar di Sespima Lemdikat Polri, Lembang, Jawa Barat. Kabur ke Malaysia setelah 12 tahun buron, pelaku pembunuhan akhirnya diamankan Satreskrim Polres Jember saat pulang menengok keluarganya di Jember, Jawa Timur. Setelah buron selama 12 tahun, 2 pelaku kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada 7 Februari 2013 silam di Dusun Paci, Desa Gelang akhirnya berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Jember. Korban, Ali alias Pak Fatur, 50 tahun, tewas secara tragis akibat dianiaya oleh 4 orang tetangganya sendiri. Kapolres Jember AKBP Bobi A. Condroputra dalam keterangannya menjelaskan bahwa 2 dari 4 tersangka, yakni SB 35 tahun dan SA 40 tahun, berhasil ditangkap setelah diketahui kembali ke Jember karena urusan keluarga. Selama dalam pelarian, keduanya sempat bekerja di luar negeri, salah satunya di Malaysia. 2 tersangka lainnya, MJ 70 tahun dan FR 30 tahun, hingga kini masih dalam daftar pencarian orang dan diduga masih berada di luar negeri. Motif pembunuhan diduga kuat karena sakit hati dan dendam lama. Berdasarkan hasil penyelidikan, SB yang merupakan anak dari MJ disebut pernah dianiaya oleh anak korban. Peristiwa itu memicu emosi hingga berujung pada aksi penganiayaan terhadap Ali hingga meninggal dunia. Adapun yang menjadi motif dari pelaku utama, saudara MY atau MJ, ini karena sakit hati dan ingin balas dendam kepada korban PA karena sebelumnya anak dari pelaku ini yang bernama SB yang termasuk tersangka dalam kasus pembunuhan ini dianiaya oleh anak korban yang bernama F dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam. Dan untuk hal ini sudah diproses hukum oleh Polsek Sumber Baru. Dan dari keempat tersangka ini dikenakan pasal persangkaan, yakni pasal 340, subsidiar 338, subsidiar 170, ayat 1, 2, 3, subsidiar 351 ketiga KUH pidana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Pelaku dijerat hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Dari Humas Polres Jember, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana Polres Jember mengamankan pelaku pembunuhan yang telah diburon selama 12 tahun, saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma. Selamat siang Pak Angga. Selamat siang, Mas.
Pak, bagaimana awal mula Polres Jember mengetahui keberadaan pelaku pembunuhan yang sudah diburon selama 12 tahun? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami Polres Jember mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga korban. Dapat kami jelaskan di sini bahwa pelaku selama ini buron ke negara Malaysia, dan kita sudah mengantongi identitas pelaku dan sudah kita terbitkan DPO. Namun kemarin kami mengetahui bahwa pelaku itu pulang ke Jember dan segera kita lakukan penangkapan. Pak, dari hasil penyelidikan, pelaku tersebut selama 12 tahun bersembunyi di mana? Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, pelaku selama ini kabur ke luar negeri, itu ke Malaysia. Pak, apa motif pelaku membunuh korbannya? Untuk motif dari keterangan pelaku merasa sakit hati karena anak dari korban itu pernah menganiaya anak dari pelaku, sehingga pelaku berinisiatif untuk melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan pelaku lainnya untuk menghabisi korban. Pak, apakah pelaku lebih dari 2 orang atau lebih? Untuk sementara dari hasil keterangan 2 orang yang sudah kami amankan, pelaku lebih dari 2 orang. Pak, bagaimana pembunuhan sadis ini terjadi dan lokasinya di mana? Untuk pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, kira pukul 10.30 di Dusun Paci, Desa Galang, Kecamatan Sumberbaru, Jember. Awalnya pelaku MJ merencanakan pembunuhan dengan mengajak 3 pelaku lainnya untuk menghabisi korban. Dan pelaku mencari korban itu, menunggu korban di perempatan jalan, namun korban tidak melewati itu, dan pelaku mencari korban di sekitaran rumahnya dan ketemu di rumah, lalu pelaku menghabisi korban di sekitaran rumah korban. Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan. Kami menghimbau untuk para seluruh masyarakat untuk tidak segan-segan untuk melaporkan hal-hal apa saja yang mengganggu Harkamtibmas di wilayahnya. Kami mengimbau untuk para pelaku untuk segera menyerahkan diri ke Polres Jember. Baik, terima kasih AKP Angga Riyatma telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Jember berhasil mengungkap 20 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 16 April hingga 6 Mei 2025. Sebanyak 27 tersangka diamankan dalam operasi tersebut. Selama kurun waktu 3 minggu terakhir, Satres Narkoba Polres Jember berhasil mengungkap 20 kasus narkoba. Rinciannya 3 kasus narkotika dan 17 kasus obat keras berbahaya dengan total tersangka sebanyak 27 orang. Terdiri dari 25 laki-laki dan 2 perempuan. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 339,14 gram sabu-sabu, 3 lembar narkotika jenis LSD, 3.944 butir obat, 31 unit timbangan digital, dan 5 unit handphone. Polres Jember berkomitmen melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Para pelaku penyalahgunaan narkotika dijerat dengan penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan obat keras berbahaya, dikenakan pasal 435 tentang kesehatan dan dijerat dengan penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kinerja Satres Narkoba Polres Jember dalam mengungkap beberapa kasus yang ada di wilayah hukum Kabupaten Jember. Periode 16 April 2025 sampai dengan 6 Mei 2025. Selama periode tersebut, Satres Narkoba Polres Jember berhasil mengungkap 20 kasus dengan tersangka 27
Dengan rincian kami berhasil mengamankan 25 tersangka berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang tersangka berjenis kelamin perempuan. Untuk kasus narkotika kami berhasil mengungkap 17 kasus dan mengamankan 23 orang tersangka, 21 laki-laki dengan 2 perempuan. Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan yakni narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 339,14 gram dan narkotika jenis LSD sebanyak 3 lembar. Terhadap para tersangka ini dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda maksimal 10 miliar ditambah sepertiga. Ini adalah untuk BP di atas 5 gram. Dan untuk barang bukti di bawah 5 gram disangkakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Untuk pengungkapan kasus Okerbaya, kami berhasil mengungkap 3 kasus dan mengamankan 4 orang tersangka yang mana semuanya berjenis kelamin laki-laki. Dan barang bukti yang berhasil kami amankan yakni obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 3.944 butir dan obat dextrometorphan sebanyak 51.392 butir. Dan terhadap para tersangka ini dikenakan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 435 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda 5 miliar dan juga pasal 436 ayat 2 dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 500 juta. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan 53 orang yang diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum selama operasi Pekat Progo 2025 dan telah menaikkan status kasus mafia tanah dengan korban Tupon Hadi Suwarno ke tahap penyidikan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda DIY dalam konversi pers yang digelar pada Jumat pagi. Berikut laporan personel Humas Polda DIY Brigadir Vilania. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta merilis hasil operasi Pekat Progo 2025 serta perkembangan terbaru kasus dugaan mafia tanah dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda DIY pada Jumat 9 Mei 2025. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Idam Mahdi bersama Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan menyampaikan hasil operasi Pekat Progo yang berlangsung sejak 1 hingga 10 Mei 2025. Direskrimum Polda DIY mengatakan selama 10 hari Polda DIY berhasil mencapai target 90% dengan mengamankan 53 pelaku, diantaranya 26 orang terlibat tindakan premanisme, 5 orang pelaku terlibat perjudian, 9 orang pelaku terlibat prostitusi, hingga tindakan penyalahgunaan narkotika. Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan. Premanismenya adalah warga masyarakat yang melakukan intimidasi, kemudian kegiatan kekerasan terhadap masyarakat yang lainnya, ya, yang kita terapkan dalam unsur pasal 170 dan juga 351. Ya, sifatnya mereka yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat, ya, baik itu pemalakan, kemudian melakukan pengancaman dan beberapa kejahatan intimidasi. Dan ini merupakan target operasi dalam operasi Pekat tahun 2025 ini, yang sasarannya sudah ditentukan di awal. Gitu.
Jadi dari target operasi yang sudah ditentukan sampai dengan saat ini sudah 90% yang telah kita tangkap, ya, baik itu yang target operasi maupun non target operasi. Ya, target operasi itu ada 29, non target operasi ada 4 yang telah kita lakukan penindakan. Selain itu, Kabid Humas Polda DIY turut menyampaikan peningkatan status kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat terkait tanah milik Mbah Tupon Hadi Suwarno ke tahap penyidikan. Hasilnya bahwa ditemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga kasus ini dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sesuai dengan dugaan tindak pidana atau pasal yang disangkakan, yakni yang pertama pasal penipuan atau pasal 372 KUHP, kemudian pasal penggelapan, pasal 378 KUHP, dan terakhir adalah pasal 263, yakni pemalsuan surat. Kemudian yang kedua, pada hari Kamis kemarin tanggal 8 Mei 2025, penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Tinggi Polda DIY. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, khususnya Satgas Mafia Tanah, dalam rangka sinkronisasi langkah-langkah penyidikan, dan yang pastinya untuk memastikan bahwa penyidikan ini dapat berjalan dengan selaras prinsip-prinsip keadilan dan tentunya akuntabilitas hukum. Dengan 2 langkah tegas ini, Polda DIY menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah Yogyakarta. Demikian yang dapat kami laporkan dari Bid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Brigadir Filania, salam presisi. Setelah melakukan pencarian kurang lebih selama 3 hari, Polresta Palangkaraya bersama personel gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Kahayan pada Senin siang waktu setempat. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Polresta Palangkaraya dan tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI temukan jasad korban tenggelam di Sungai Kahayan. Upaya search and rescue dilakukan di kawasan Sungai Kahayan, tepatnya pada wilayah Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dedi Supriyadi memantau langsung upaya personel gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI hingga personel Polresta Palangkaraya dalam pencarian jasad korban tenggelam di Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia menyebut kejadian tersebut terjadi akibat perahu mesin yang dinaiki oleh korban terbalik ketika berada di kawasan Sungai Kahayan yang pada saat itu dirinya sedang memancing bersama teman-temannya. Jasad korban tenggelam di Sungai Kahayan akhirnya berhasil ditemukan dalam waktu kurang lebih 3 hari. Jasad korban ditemukan di kawasan Sungai Kahayan sebelah kanan sekitar kurang lebih 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Jasad almarhum pun diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka di kawasan Jalan Menteng. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.